Mutiara Hikmah. Maka oleh karena itu, apapun kata orang-orang orientalis dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang menuturkan bahwasanya Qutham itu adalah nama asli dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa kita terima dan tidak bisa kita benarkan karena riwayat meskipun disebutkan dalam salah satu karya ulama besar kita Ibnu Abdi, tapi kenyataannya riwayat itu adalah riwayat yang hoax dan riwayat yang palsu yang tidak bisa kita terima. Kenapa demikian? Karena salah satu di antara perawinya yaitu Abul Bukhturi itu terkenal dengan kedustaannya. Bahkan para ulama hadis banyak yang menjarah yang memberikan label buruk untuk Abul Al-Bukhturi dengan sebagai orang yang pendusta atau kadzib atau kadzab. Maka oleh karena itu setiap riwayat di mana ada satu perawi ini Abul Bukhturi bisa dipastikan riwayatnya adalah lemah sekali sanadnya. Oleh karena itu para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, sebenarnya keinginan dari para orientalis untuk memalingkan nama Muhammad yang sudah kental sekali dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diganti dengan Qutham meskipun dengan dalih yang riwayatnya dhaif sebagaimana kita sampaikan barusan ini, ternyata ini menjadi tangga pertama untuk mengalihkan perhatian kita, perhatian kaum muslimin dengan bukti-bukti kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyebutkan penuturan dari Theodor Noldik. Theodor Noldik ini adalah salah satu rujukan dari orang-orang orientalis saat ini. Beliau termasuk di antara orientalis senior. Theodor Noldik. Ternyata Theodor Noldik ini juga pernah mengarang sebuah kitab berbahasa Arab yang di situ dia ulas pula tentang nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengarang kitab Tarikhul Quran. Luar biasa orang ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kecerdasan pada orang ini. Banyak sekali bahasa yang beliau kuasai. Mulai dari bahasa Latin, bahasa Syria Aramaik, bahasa Semit, bahasa Ibrani, Suryani dan lain sebagainya. Ternyata kitab ini menjadi kitab anti mainstream. Kitab ini banyak sekali mencantumkan riwayat-riwayat dhaif tentang salah satunya adalah tentang nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan karena dianggap anti mainstream ini tidak seperti kitab-kitab sejarah yang lain, dia akhirnya kemudian diganjar dengan hadiah Nobel di tahun 1858 kitab yang dikarang ini Tarikhul Quran, di mana di situ banyak sekali kedustaan dan kebohongan, ini menjadi kitab yang menjadi best seller. Bahkan dia dihadiahi dengan segepok uang yang begitu banyak. Nah, ada apa dengan kitab ini? Para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada. Ternyata ini adalah bagian dari langkah-langkah syaitan untuk memalingkan dari sejarah yang sudah paten, yang sudah pakem bahwasanya Nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah disebutkan oleh para nabi sebelumnya. Makanya dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama, bahkan di dalam surat As-Saff, bagaimana penuturan dari Nabi Isa alaihissalam, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Karena Nabi SAW karena disebut Ahmad maupun disebut Muhammad. Ini sudah ada. Bahkan dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana alladzina yattabi'una ar-rasul nabiyal ummiyya alladzi yajiduna maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Dalam kitab Taurat al-Injil, nama Muhammad ini menjadi nama yang sudah populer dan itu adalah nama dari nabi akhir zaman nantinya. Tapi sebenarnya keinginan dari Theodor Noldik dan teman-temannya ini adalah ingin memalingkan dari yang pakem. Kalau seandainya kaum muslimin percaya dengan berita hoax bahwasanya nama Nabi SAW itu adalah Qutham bukan Muhammad, kalau seandainya kaum muslimin menerima kenyataan dan realitas seperti ini, berarti ini menjadi 50% keberhasilan ada di tangan mereka. Karena selanjutnya mereka akan mudah untuk menggiring
ya kaum muslimin, berarti selanjutnya Kusam ini bukanlah seorang nabi yang sudah diisyaratkan dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Dan ini adalah di antara target yani mereka. Tapi yani subhanallah, kitab yang dikarang oleh Theodor Noldik dan teman-temannya ini, meskipun ini menjadi bestseller dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala benar-benar menghinakannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala benar-benar merendahkannya hingga saat ini kitab ini pun yani tidak banyak dikaji kecuali orang-orang yang benar-benar dibutakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, yani alih-alih ya nama Muhammad ini bisa hilang dari permukaan, tidak dikenal lagi oleh kaum muslimin, ternyata malah sebaliknya. Semakin yani banyak kaum muslimin cinta dengan Rasulullah Karim dan semakin percaya bahwa nabi kita adalah Muhammad dan bukan yani Kusam sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang yani orientalis.